berkat doa, barokah, dan blessing dari para ulama, Sarbu Musi ternyata selama Orde Baru hanya pura-pura mati, hanya mati suri, untuk kemudian bisa bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Sebenarnya saya nggak enak karena di sini ada PBNU. Mohon maaf Pak Kiai, memang walaupun kami ini bagian dari NU, karena buruh kadang-kadang agak kurang ajar, agak urakan Kiai, mohon maaf. Sebelum mulai saya boleh baca pantun? Boleh ya? Belum. Dari Surabaya berangkat ke Merkur Batavia, naik kereta ekonomi, turun di Pasar Senen. Karena buruh ya, ekonomi ya. Anggota Sarbu Musi memang luar biasa. Kondisi sulit pun masih tetap militan. Pantun kedua. Pergi ke pasar minggu karena beli buah. Biar murah, jangan lupa ditawar. Terima kasih Ibu Ida Fauziah, perempuan luar biasa NU yang karirnya selalu moncer. Yang saya hormati dan selalu kami takzimi Ketua Umum PBNU yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bapak Kiai Haji Khairul Saleh Rashid. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai sudah mau hadir memberkahi acara ini. Pak Kiai Khairul Saleh Rashid ini luar biasa. Kalau kami di lingkungan PBNU biasanya disingkat sebagai Pak Kiai CSR. Jadi CSR bukan saja karena singkatan namanya, tapi memang salah satu ekspertis beliau ini adalah ahli recognized expert on CSR. Tepuk tangan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua yang buru-buru ini. Yang kami hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah, yang sudah memimpin masalah-masalah perburuhan ketenagakerjaan di Indonesia hampir 5 tahun, tinggal beberapa hari lagi. Di masa-masa yang sangat sulit, kami sebenarnya, terutama kami di Sarbu Musi, saya nggak tahu kalau serikat-serikat lain, ingin sebenarnya Ibu Fauziah ini ada periode kedua untuk menjadi menaker gitu ya, biar urusan-urusan ini kemudian menjadi tuntas. Tapi kita nggak akan pernah tahu karena ini politik ya. Tapi beliau kalaupun tidak menaker lagi, beliau akan menjadi anggota DPR RI lagi untuk kesekian kalinya. Dan kami berharap ke depan Ibu Ida Fauziah menjadi salah satu stakeholder penting kami di parlemen. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya Ibu Ida Fauziah. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syukron Habibi selaku Senior Vice President BSI. Terima kasih BSI sudah memberikan full support bagi acara kaum buruh ini. Insya Allah ini cukup relevan Pak Syukron, karena kami adalah serikat buruh muslimin yang insya Allah terbesar di dunia. Kalau tadi di video testimoni itu disebutkan jumlah kami 463.000 berdasarkan verifikasi Kemnaker 2023. Tetapi di pencatatan internal kami, semoga nanti ini bisa dibuktikan, bisa diverifikasi di tahun 2026 nanti. Saat ini alhamdulillah di catatan internal kami ada 1 juta lebih anggota Sarbu Musi yang sudah terdaftar, sekitar 1.200.000-an. Kebetulan belakangan banyak kawan-kawan yang belum berserikat dan bergabung ke kami.
Yang saya hormati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, yang saya hormati dari Kementerian Bappenas, dari KSP, segenap pejabat tinggi Kementerian Ketenagakerjaan, yang saya hormati pimpinan-pimpinan serikat buruh, serikat pekerja seluruh Indonesia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah malam ini cukup komplit. Kami mencatat ada lebih dari 10 organisasi serikat. Semoga ini menjadi dukungan moral bagi kita semua dan semoga menjadi tanda baik bagi gerakan buruh di Indonesia untuk bisa bersinergi, untuk bisa lebih kuat, untuk bisa memiliki pengaruh yang lebih powerful terhadap proses pembuatan kebijakan di masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati segenap pengurus DPP Sarbu Musi, yang selalu kami hormati Bapak Saiful Bari Ansori, yang tadi MC-nya salah menyebutkan, beliau sebenarnya bukan MPO, tapi beliau adalah Presiden Sarbu Musi. Saya hanya meneruskan saja. Jadi Presiden Konfederasi Sarbu Musinya tetap Bapak Saiful Bari Ansori ya. Saya hanya meneruskan saja. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus DPW DPC Sarbu Musi yang hadir di sini, yang saya hormati segenap pengurus federasi-federasi yang berada di bawah naungan Sarbu Musi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disinggung oleh kawan-kawan yang lain, Sarbu Musi ini merupakan serikat tertua di Indonesia yang saat ini masih hadir dan tetap survive di Indonesia. Konteksnya saat itu adalah di zaman Orde Lama, ketika politik masih menjadi panglima, semua organisasi partai politik saat itu, termasuk NU saat itu menjadi partai politik, itu saling berebut pengaruh dan kemudian sektor-sektor strategis yang juga strategis secara elektoral itu didirikan organisasi-organisasi. Nah, konteksnya saat itu adalah salah satunya kenapa Sarbu Musi berdiri selain karena istikharah para kiai, karena di NU itu kami nggak bisa bebas bergerak kecuali konsultasi langsung ke langit, kira-kira seperti itu. Konteksnya saat itu adalah Partai Komunis Indonesia pengorganisirannya sangat masif di Indonesia, termasuk di sektor buruh. Nah, kemudian Sarbu Musi didirikan oleh para ulama sebagai respons terhadap situasi sosial politik saat itu, ketika SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, sudah menjadi organisasi serikat yang paling besar di Indonesia. Alhamdulillah tidak butuh waktu yang lama, Sarbu Musi menjadi serikat terbesar kedua di Indonesia saat itu. Yang menjadi tantangan adalah hari ini ketika Sarbu Musi kemudian menjadi mungkin satu-satunya serikat yang lahir pasca kemerdekaan, dan kemudian ketika Orde Baru datang membubarkan seluruh serikat, kemudian hanya merestui satu organisasi serikat. Di saat itu organisasi-organisasi serikat yang pernah ada tidak pernah hidup lagi. Tapi alhamdulillah berkat doa, barokah, dan blessing dari para ulama, Sarbu Musi ternyata selama Orde Baru hanya pura-pura mati, hanya mati suri, untuk kemudian bisa bangkit kembali. Bapak Ibu sekalian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dalam kesempatan ini perlu kami laporkan, Sarbu Musi saat ini memiliki perhatian khusus untuk mengorganisir terutama sektor-sektor informal. Kenapa seperti itu? Yang pertama, sektor-sektor formal memang sudah menjadi perhatian yang lebih besar dari kawan-kawan serikat yang lain. Jadi kami memiliki prinsip, kami tidak
akan melirik gadis yang sudah berumah tangga. Jadi yang paling mudah adalah sektor informal. Kebetulan juga sektor informal seperti kita ketahui bersama saat ini menjadi sektor yang paling besar di Indonesia dan belum banyak pihak yang memperhatikan. Setidaknya kami ada beberapa federasi yang terkait dengan sektor informal, Ibu Menteri Tenaga Kerja. Yang pertama adalah sektor pekerja migran, yaitu Federasi Buruh Migran Nusantara, Federasi Buminu, yang mana ini menaungi pekerja migran dan sekaligus pekerja rumah tangga. Kami juga ada sektor perikanan yang kemarin baru saja mengadakan kongres yang pertama, dan kebetulan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia ini menjadi serikat yang menaungi ABK migran yang paling besar di Indonesia. Saat ini jumlahnya lebih dari 10.000. Kalau kawan-kawan masih ingat tahun 2020 ketika awal-awal COVID-19 melanda dunia, ada ABK anak buah kapal migran Indonesia yang dilarung dari kapal Longsing Cina, itu adalah anggota dari SPPI yang dipimpin oleh Mas Ilyas. Tolong berdiri Mas Ilyas. Selamat Mas Ilyas karena kemarin terpilih kembali menjadi Ketua Umum SPPI. Belakangan juga sudah bergabung dengan kami, tetapi masih butuh waktu untuk diputuskan melalui secara resmi melalui kongres, yaitu Asosiasi Kawan-Kawan Pengemudi. Ini jumlahnya cukup besar juga, Ibu Menteri. Jumlahnya sudah ada 10.000 lebih. Kawan-kawan RPBI, mana suaranya? Nah, yang berbaju-baju putih itu, Ibu Menteri, sudah bergabung secara informal ke kami, yang insya Allah mereka akan mengadakan kongres bulan depan dan secara resmi akan menjadi bagian dari Sarbumusi. Kawan-kawan sekalian, situasi kita sekarang ini secara global sedang tidak baik-baik saja. Selain ekonomi dunia mengalami pelambatan-pelambatan, bentuk dunia kerja mengalami transformasi yang besar-besaran, sehingga saya kira siapapun tidak akan mudah, baik serikat buruh maupun pemerintah. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Tenaga Kerja kita, Ibu Ida Fauziah, yang saya kira salah satu Menteri Tenaga Kerja yang capaiannya cukup banyak sekali, termasuk memberikan perhatian khusus untuk sektor-sektor informal. Karena kita tahu semua kemarin pemerintah melalui Kemnaker misalnya sedang menggodok aturan untuk driver-driver online. Mungkin tidak sempurna, tetapi ini menjadi itikat baik dan saya kira akan menjadi legacy dari Ibu Ida Fauziah. Tepuk tangan untuk Ibu Ida Fauziah. Kawan-kawan, biar tidak berpanjang lebar, kebetulan di momentum harlah ke 69 Sarbumusi ini kami sudah meng-highlight beberapa isu. Saya izin membacakan, ada 9 poin yang menjadi perhatian kita, dan ini sebagian besar kita akan titipkan kepada pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Ini menjadi agenda politik perburuhan yang akan diperjuangkan oleh Sarbumusi 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sarbumusi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk membuka ruang dialog sosial guna mengevaluasi, mengkoreksi, melakukan revisi kembali Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan dan peraturan turunannya, agar lebih berorientasi pada penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dunia usaha, dan kesejahteraan buruh yang optimal. Yang kedua, terkait dengan kesejahteraan buruh, Sarbumusi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh Indonesia, termasuk terkait dengan upah minimum yang berkeadilan,
penghapusan alih daya yang terlalu liberal, dan pemberian fasilitas tunjangan kesejahteraan yang lainnya seperti terkait dengan perumahan dan transportasi bagi buruh. Yang ketiga terkait dengan skill atau kecakapan buruh, Sarbu Musi menuntut pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk segera mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional bagi penguatan keterampilan buruh di Indonesia, terutama untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang adaptif terhadap persoalan-persoalan dunia kerja di masa yang akan datang atau future of work. Yang keempat, terkait dengan jaminan sosial, Sarbu Musi menuntut pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk memperluas cakupan jaminan sosial yang inklusif termasuk kepada pekerja di sektor informal yang merupakan prosentase paling besar dari postur ketenagakerjaan di Republik ini. Jadi insya Allah kami akan membantu, kami setuju untuk membantu memperjuangkan agar pemerintah di periode yang baru ini akan memberikan alokasi yang lebih, terutama untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, dan nanti kita akan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima terkait dengan vokasi, Sarbu Musi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk menciptakan kebijakan sinergi, rekognisi, akseptansi antara lembaga pelatihan dan pendidikan vokasional dengan dunia usaha atau dunia industri sebagai bagian integral dari strategi penciptaan lapangan kerja nasional yang adaptif dan inklusif terhadap pasar kerja. Yang keenam, terkait dengan ketahanan pangan dan sektor ekonomi tradisional, Sarbu Musi mendukung upaya pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk menciptakan program ketahanan pangan dan makanan bergizi sebagai bagian integral untuk menciptakan produktivitas dan nilai ekonomi di sektor perekonomian tradisional kerakyatan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sekaligus Sarbu Musi mengingatkan kepada pemerintahan baru Gibran untuk tidak menyerahkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan strategis ini kepada korporasi kapital dan kartel. Yang ketujuh, terkait dengan tenaga kerja muda dan bonus demografi, Sarbu Musi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk memberikan perhatian khusus terhadap bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2032 nanti melalui penguatan skema kecakapan, penciptaan, dan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Mengingat masih tingginya pengangguran tenaga kerja muda di Indonesia, pengentasan pengangguran tenaga kerja muda di Indonesia harus menjadi bagian integral dan dari penyiapan dan optimalisasi bonus demografi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang kedelapan, terkait dengan sektor informal dan ekonomi ultramikro. Kami bukan menyebut ekonomi kecil dan menengah karena sesungguhnya yang prosentase paling besar adalah ekonomi ultramikro. Sarbu Musi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor informal di Indonesia yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, inklusi kebijakan dan kesejahteraan, serta mendorong pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dari 60 juta lebih usaha ultramikro terutama di desa-desa untuk bisa mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sehingga dengan demikian bisa melahirkan usaha ultramikro yang bernilai tambah dan berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat di sektor perekonomian tradisional. Yang terakhir, yang kesembilan, ini terkait dengan aturan internasional karena kita menyadari kita juga menjadi bagian internasional. Sarbu Musi mendorong pemerintahan baru Prabowo Gibran untuk segera melakukan ratifikasi konvensi internasional yang relevan bagi perlindungan kaum buruh rentan di Indonesia yang mencakup
Konvensi ILO nomor 110 tentang perkebunan. Ini saya sebut ILO bukan karena saya orang mantan ILO, tetapi ini murni kita refleksikan Ibu Menaker, karena kita melihat Indonesia merupakan negara dengan penghasil kelapa sawit yang terbesar di Indonesia, penghasil 60% dari total CPO production worldwide. Sehingga kami merasa Indonesia perlu untuk meratifikasi konvensi nomor 110 mengenai perkebunan. Kemudian konvensi ILO nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Ini titipan khusus dari federasi kami SPPI, dari Mas Ilyas dan kawan-kawan. Karena kami satu-satunya konfederasi serikat buruh yang memiliki federasi khusus terkait dengan ABK migran. Dan federasi kami adalah beranggotakan ABK migran yang paling besar di Indonesia. Kemudian konvensi ILO nomor 189 mengenai pekerja rumah tangga, karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pekerja rumah tangga terbesar di dunia. Termasuk sebagian besar pekerja migran kita, mereka adalah pekerja di sektor rumah tangga. Dan yang terakhir adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Demikian seruan 9 poin isu yang menjadi perhatian Sarbu Musi untuk 5 tahun ke depan, yang akan insya Allah akan kita perjuangkan habis-habisan untuk bisa diberikan ruang dialog sosial baik pemerintah maupun dunia usaha. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.